Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat dalam membuat kontennya, jangan lupa like, comment, and subscribe tombol yang ada di bawah ini. Anak-anak, kita lanjutkan pelajarannya. Kemarin setelah kita menerima modul cara mengetahui arus AC dan arus DC. Yang pertama adalah cara mengetahui arus AC dan DC itu dengan menggunakan alat indikator. Alat indikator yang paling mudah atau yang paling sering kita temui namanya test pen. Jadi bentuknya test pen seperti pada gambar slide tersebut, dimana pada bagian-bagian test pen ini yang pertama ada ujung test pen. Jadi bentuk ujungnya test pen ini seperti bentuk ujungnya obeng ya, ada yang minus dan ada yang plus. Pada bagian ini digunakan untuk bagian pengujian, di mana bahan yang digunakan atau pembuatan ujung test pen ini terbuat dari bahan logam. Kemudian yang kedua ada bahan isolasi, dimana pada bagiannya ini terbuat dari bahan isolasi, ada yang terbuat dari karet dan ada juga yang terbuat dari plastik. Kemudian yang ketiga ada lampu indikator, dimana pada lampu indikator ini nanti sebagai penandanya. Apabila ada listrik, maka lampu indikator tersebut akan menyala, dan jika tidak ada listrik, maka lampu indikator tersebut akan mati. Kemudian bagian belakang ada tutup atau plat logam ya, tutup atau plat logam. Nanti pada saat menggunakan test pennya itu plat logam harus disentuh. Jadi seperti ini pegangnya ya, nanti megang test pen seperti ini ya. Akan tapi nanti pada sisi indikator ini harus diberi sedikit ruang supaya nanti pada saat dimasukkan, ditempelkan pada salah satu lubang stop kontak atau cup-cupan biasanya ya, nanti supaya bisa kelihatan indikator yang ada di dalam sini. Jadi tempelkan 1 2 1 2 ya. Kemudian yang terakhir penjepit ya. Penjepit ini juga terbuat dari bahan logam. Penjepit ini maksudnya supaya mudah dimasukkan ke dalam saku. Nah, nanti ini saya harapkan sampean semuanya, baik yang laki-laki atau yang perempuan, ini bisa menggunakan test pennya, bisa menggunakan test pen dengan didampingi oleh orang dewasa, bisa ayah, bisa kakak, bisa pak le, mbak atau ibu, dengan catatan yang menguasai atau bisa menggunakan test pen. Jika tidak bisa atau ragu ya, tidak usah dikerjakan atau tidak usah dipraktekkan. Jika tidak punya juga saya harapkan punya ya, beli, karena test pen ini juga harganya terjangkau. Yang berikutnya cara penggunaan test pen. Jadi ambil test pen, pegang test pen tersebut dengan ujung jari-jari tangan. Jadi semisal ini pulpen, ini test pen ya, jadi ujung jari-jari tangan seperti ini. Bisa semisal penjepitnya dipegang seperti ini boleh, kemudian dimasukkan ke dalam stop kontak, atau bisa juga seperti ini ya, seperti ini, kemudian dimasukkan di stop kontak juga boleh. Letakkan jari telunjuk pada bagian atas test pen, jari telunjuk ini ya, jari telunjuk, kemudian dimasukkan pada ujung test pen seperti ini ya.
Tempelkan bagian ujung taspen bagian bawah yang berbentuk obeng minus ke sumber listrik yang akan diuji. Misal ini stop kontaknya ya, stop kontaknya nanti dimasukkan saja ke lubangnya. Jadi pegangnya seperti ini, dimasukkan ke lubangnya, baik kiri kanan ya. Nanti yang menyala itu berarti ada arus listriknya, kemudian yang tidak menyala berarti tidak ada arus listriknya ya. Kemudian yang berikutnya, perhatikan lampu indikator. Jika lampu indikatornya menyala, maka kabel listrik atau penghantar tersebut dialiri arus listrik. Jadi nanti dilihat di sininya ada lampunya. Jika menyala berarti dialiri arus listrik. Jika mati ya, mati berarti tidak dialiri arus listrik. Jadi untuk sementara nanti yang menjadi pembimbingnya adalah orang dewasa yang mengerti tentang penggunaan taspen tersebut, karena mengingat pada pelajaran kita itu masih pelajaran jarak jauh ya. Apa-apa dicoba saja, insya Allah tidak kesetrum ya, yang penting bismillah, yakin. Nah, caranya seperti yang ada di gambar ini. Di ujung belakangnya disentuh, kemudian tengah-tengahnya itu nanti lubangnya ada dua, kiri kanan. Nah, jika menyala berarti lampu indikatornya atau lubangnya ada listriknya. Jika mati berarti tidak ada listriknya. Seperti gambar tersebut cara penggunaannya ya. Nanti sampai foto pada saat ada tugas nanti ya. Jadi ada dua lubang tersebut, nanti dicoba dicoba kedua-duanya, baik yang mati difoto, kemudian yang nyala juga difoto. Jadi nanti tugas nomor 1 jawabannya ada dua, yang menyala dan yang mati. Oke. Nanti jika ada pertanyaan silakan bisa tanya di WA Group. Kemudian cara mengetahui arus AC dan DC dengan membaca keterangan. Jadi pada alat tersebut ini namanya adaptor. Sampean nggak ngerti adaptor yo, cas ya atau charge model MF100 input. Nah, inputnya ini menggunakan listrik AC dengan tegangan 220 volt, dimana untuk tegangan kemarin sudah kita bahas pada pelajaran yang sebelumnya. Kemudian outputnya adalah DC 3 volt 1 ampere. A itu ampere, kemudian DC 3 volt 1 ampere ya. Jadi kenapa ini saya jelaskan, karena setiap peralatan listrik terutama komputer atau laptop ini menggunakan alat pengubah yang seperti ini, cuman bentuknya saja yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan charge atau cas, ada yang menggunakan power supply. Kalau untuk laptop atau HP itu menggunakan charge, akan tapi kalau PC atau komputer menggunakan power supply. Nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk power supply. Nah, cas ini semua laptop pasti menggunakan charge, HP juga menggunakan charge. Nah, nanti dilihat di situnya ada input AC, kemudian output DC. Jadi kenapa kok di komputer atau HP itu membutuhkan sumber energi listrik dari PLN, kemudian nanti keluar ujungnya ya akan menjadi DC. Nah, ini ujungnya misal disentuh juga tidak akan kesetrum, tidak apa-apa. Oke. Nah, kemudian sama juga ada bentuk yang lain, akan tapi ada tulisan juga input 100 sampai 240 volt, outputnya 12 volt dengan ada tanda garis kemudian titik. Nah, itu namanya arus DC juga ya, arus DC. Kalau ada tanda itu yang 100 sampai 240 volt, ada tanda seperti tanda tak terhingga ya, tanda tak terhingga,
itu adalah tanda tegangan AC. Sedangkan untuk bawahnya output 12 volt ada garis, kemudian di bawahnya ada garis titik itu kecil ya, itu namanya tegangan DC. Jadi ada yang tertulis AC dan DC, ada yang gambar tak terhingga dan thread titik. Kemudian yang berikutnya, tugas fotolah kegiatanmu dengan menggunakan touchpen dengan didampingi oleh orang tua. Nah, orang tua di sini maksudnya adalah orang yang bisa menggunakan touchpen. Jadi di zaman foto kegiatan praktek, ngetes stop kontak saja paling mudah. Nanti stop kontak lubangnya ada 2. Nah itu nanti difoto kedua-duanya ya, difoto saat yang menyala dan yang mati difoto ya, sampean dan juga sampeannya juga. Jadi selfie dengan pegang touchpen. Kemudian yang kedua, carilah peralatan listrik atau peralatan elektronik di rumahmu yang menggunakan tegangan AC dan DC sama seperti materi di atas. Jadi carilah peralatan yang ada atau yang menggunakan tegangan input ya, input AC dan output DC. Itu peralatannya apa saja terserah ya. Seandainya AC saja juga tidak apa-apa, DC saja juga tidak apa-apa. Kalau yang lebih bagus nanti kedua-duanya, ada AC ada DC ya. Nah itu dicari, difoto minimal 2, jadi ada 4 foto nanti. Tugas 1 ada 2 gambar, dan tugas yang nomor 2 juga ada 2 gambar, berarti ada 4 gambar. Tugas nomor 1 dan nomor 2 dijadikan 1 dan dikirimkan ke e-learning KI 1 seperti biasanya ya. Baik anak-anak, itu adalah materi kita kali ini tentang mencari arus dan tegangan AC dan DC. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau bisa ditanyakan di e-learningnya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.